Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin bil qasim al amin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. What up everybody? Apa kabar? Selamat malam. Pada ngapain aja nih? Ini malam terakhir bulan Ramadan. Malam terakhir bulan Ramadan. Besok adalah puasa terakhir. Yuk, mungkin kali ada pertanyaan, entah itu pertanyaan yang begini atau apa. Terserah. Rambutnya sisir apa? Belum. Lagi malas sisiran. Saya itu sebenarnya agak pernah sisiran tiap hari. Jadi saya ini sekarang cuma fokus sama manjangin rambut aja dulu. Soalnya dari kecil dilarang buat manjangin rambut. Nah sekarang kebetulan saya udah lulus SMA. Jadi pelarangan itu sudah hilang. Dan saya coba panjangin rambut sampai sini maybe. Atau sampai sini. Udah, cuman buat kepuasan belaka, bukan biar ganteng. Seriusan, saya manjangin rambut tuh bukan biar ganteng, biar apa. Fokusnya gak ke sana, tapi fokusnya cuman sebagai pelampiasan biar puas gitu loh. Karena dari kecil gak pernah manjangin rambut. Begitu. Masalah nging di telinga, Cen. Apa nging di telinga maksud kamu? Kalau sengaja membatalkan puasa terus mau ganti bakalan diterima gak? Bukan masalah diterima atau tidaknya. Wajib bagi kamu untuk membatalkan secara sengaja di bulan puasa untuk qadha, untuk mengganti. Lagi nugas tentang ilmuwan muslim seru banget. Emang seru banget, materi sejarah, materi ilmuwan muslim yang begitu-begituan tuh kalau kita kaji tuh sebenarnya seru banget, apalagi kalau ada yang ceritain gitu kan. Menerima undangan seminar gak? Belum menerima. Jadi maybe Juli kayaknya. Juli ke atas aku baru nerima seminar. Kenapa gak disisir rambutnya? Dibilangin. Ya Allah, tadi aku udah jelasin. Aku sekarang gini. Oke, buat yang baru nonton, gini. Sejak kecil aku dilarang buat manjangin rambut. Nah, sekarang aku lulus SMA kan. Nah, sejak aku lulus SMA sampai sekarang aku fokus buat manjangin rambut. Jadi aku manjangin rambut bukan biar kelihatan ganteng atau apa, tapi fokusnya sebagai bentuk pemuasan diri saya sendiri. Biar saya puas ketika punya rambut panjang. Paling sampai sini doang, gak gondrong-gondrong amat, cuman sampai segini atau segini doang. Nah, habis sudah sampai di sini nanti saya bakalan potong dan saya rapiin biar tambah ganteng. Kalau sekarang fokus saya bukan ganteng tapi sebagai bentuk pemuasan diri, begitu. Terus nomor lo berapa? Umur 18. 18 Agustus tahun 45. Itulah hari kelahiran Husain. Hari merdeka. Gak tahu. Kayak Ustadz Agam yang modelannya. Gak juga. Lagi pula kayaknya yang model ginian duluan itu saya. Coba cek video Agam yang dulu gak kayak gini. Umur 18 udah kuliah. Iya, enggak maksud saya kan sekarang belum 19. 19 saya Agustus. 12 Agustus saya baru genap jadi 19. Hitungannya itu genap jadi 19 apa ganjil jadi 12 ya? Kalau saya ngomong gitu ya. Yang benar itu gimana ya kira-kira? Kalau saya ngomong genap umur saya jadi 19 itu benar gak? Soalnya kan 19 itu ganjil. Jadi Agustus belum sekarang. Nah, ketika belum ya sekarang usia saya masih 18 berarti. Jangan Idul Fitri kumpul saudara gak? Masalahnya sekarang saudara saya full ada di sini semua. Saudara saya ada 5 orang, abi saya alhamdulillah ada, umi saya ada. Terus istri mereka kakak saya tiga kakak saya udah sold out. Jadi terus sama anak udah kumpul semua, ngapain kumpul lagi? Bang Ocan kuliah di mana dan jurusannya di mana? Saya kuliah di
INSA, Universitas Instagram Negeri. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Saya lagi kuliah di sana. Jurusan saya, fakultas saya Usuluddin dan Ilmu Filsafat. Fakultas jurusannya Ilmu Hadis. Kumpul sama mertua Chen kapan? Gak tahu. Lagi pula saya kayaknya nanti bukan saya yang ikut mertua, tapi kalau saya nikah nanti kayaknya bukan saya yang ikut istri saya, tapi istri saya yang ikut saya. Tinggal di sini di Madura. Kalau bukannya ITB, iya Instagram Tell Me Bandung. Apaan sih, astagfirullahaladzim, aneh banget. Hai ngap Akil. Cakep banget Chen. Bismillah Chanu. No. Kamu bukan, Chanu tidak mungkin mau sama kamu. Sadar diri dong. Ngarep kok Chanu. Mustahil. Sebelum nikah mau ta'arufan apa atau bercinta duluan? Bercinta asal Anda tahu, entah Anda itu awam bener-bener gak tahu apa Anda bagaimana, tapi bercinta itu istilahnya untuk berhubungan badan, huy. Kamu gak balas DM-ku. Ayo, siapa yang namanya Sofia ANY nih? Nih, ITB, Institut Tronojoyo Bangkalan. Nah, mantap. Emang Faroid. Ucap berantakan. Bodoh amat. Biarin kayak gini aja, gak apa-apa. Berarti kelahiran 2002. Yes, kelahiran 2002. Hala ya habibi. Hoi. So that isn't fake. Donasi emang bener adanya, cuman untuk di daerah yang berbeda. Cuma di sini salahnya karena donasi itu di saat ada yang kerusuhan saat ini. Orang-orang pada ngira itu untuk korban yang lagi dirusuhin. Apa maksud kamu kok tiba-tiba ngomong kayak gitu? Kamu lagi ngebalas siapa? Hey, saya sebenarnya bentar lagi ada kerja sama juga sama ACT, Action for Humanity yang Jawa Timur. Jadi di Palestina sekarang mereka kan dari Action for Humanity itu punya di Gaza, mereka punya kantor sendiri dan sekarang lagi kekurangan dana untuk masalah dapur umum dan klinik. Jadi aku nanti bakalan bikin donasi dan kalian jangan lupa donasi ya. Itu bakalan ditujuin buat itu. Di daerah Gaza, Action for Humanity itu punya kantor sendiri, punya cabang, punya kantor di Gaza. Dan sekarang sedang kekurangan biaya di dapur umum dan klinik untuk pengobatan. Oke? Bagi banyak link Chen. Ya gak apa-apa. Duh, mati. Bisa ngomong bahasa Jawa gak? Jawa bahasa. Buka. Kita kuliah kita kasih loja. Aku tidak mencintaimu namun aku mengagumimu. Apa bedanya? Cinta dan kagum itu sama. Cinta itu kagum sama, cuman kayak penempatan bahasanya aja berbeda. Kamu kagum tapi kamu gak cinta sama orangnya itu mustahil. Cuman kita yang terlalu menggeneralisir bahwa setiap cinta tuh kayak kesannya kayak hubungan dua orang pasangan. Enggak, cinta tuh bisa bebas. Kamu cinta sama batu bisa aja, kamu cinta sama barang ya bisa aja. Kamu cinta sama seorang manusia tapi tidak dalam konteks sebagai pasangan itu bisa aja. Beda Chen, coba jelasin apa bedanya. Coba jelasin. Mari kita debatkan.
Syiah itu apakah? Ya Allah menangis. Syiah adalah salah satu sekte dalam Islam yang banyak di anu-anu sama kebanyakan orang-orang Indonesia. Banyak di anu-anu yang dianggap sesat. Gini. Saya perlu klarifikasi. Banyak orang yang menganggap kayak menggeneralisir bahwasanya semua Syiah itu adalah kafir. Padahal itu sebuah statement yang salah, benar-benar salah. Tidak setiap Syiah itu kafir. Gini penjelasan yang dijelasin sama kebanyakan ulama tuh gini. Tidak semua Syiah itu kafir. Ingat, jangan asal kafir-kafirin kalian. Tapi setiap yang mencaci sahabat itu kafir. Gitu bahasanya. Dan tidak setiap Syiah itu punya tidak setiap aliran Syiah. Syiah juga banyak turunan-turunannya. Ada Syiah yang emang kerjanya mencaci sahabat. Ada Syiah yang tidak sama sekali tidak mencaci sahabat, namun yuqaddimu aliyan. Gimana bahasanya? Kayak mereka itu menganggap bahwasanya Sayyidina Ali lah sahabat yang terbaik di antara para sahabat-sahabat yang lain. Intinya begitulah. Jadi jangan asal kalian kafir-kafirin semuanya. Syiah semuanya bukan Islam. Hei, Anda hati-hati buat kafir-kafirin orang. Begitu. Tapi memang kita harus sepakati bersama bahwasanya Syiah dan Sunni itu berbeda. Dan saya dan kebanyakan kita semua dan yang benar adalah para penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu teman-teman. Guru sanatnya Husain siapa sih, pengen belajar juga. Oke, gini, karena banyak teman-teman. Ini pertanyaannya banyak banget sih. Yang kayak meragukan saya belajar dari mana. Pertama saya belajar dari abi saya, dan abi saya merupakan murid pernah berguru juga di Mekah selama 30 tahun, dan guru-gurunya mungkin banyak. Anda tahu Syekh Ismail Zain, Anda tahu Syekh Abdullah Dardum, Anda tahu Syed Muhammad Alwi Al-Malikin dijuluki Abuya, dan berbagai macam ulama-ulama Mekah lainnya. Nah, itu mereka guru-guru abi saya, dan saya berguru sama abi saya, begitu. Berarti saya cinta Husain gitu, katanya tadi sama. Iya, kamu cinta sama saya, tapi dalam konteks cinta yang mana? Ngerti nggak? Cinta hanya sebatas kayak, cinta sebatas kagum, itu bisa. Tapi ketika kamu misahin antara cinta dan kagum, itu kesannya kayak gak nyambung. Gak nyambung. Rekomendasi buku hadis yang sahih berbahasa Indonesia. Gak tahu. Gak tahu, saya gak punya. Saya sama sekali kalau dalam buku-buku agama saya kayaknya gak punya yang bahasa Indonesia. What is it? Shen, fadilah puasa Syawal apa? Fadilah puasa Syawal itu akan dihapuskan seluruh dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ngomong bahasa Jawa. Kulo iku api tenan. Terus bagaimana MUI bisa mencapai itu? Syiah sebagai aliran sesat. Ya makanya kalian salah paham kayaknya dari poin yang saya jelasin tadi. Poin saya, apakah mereka itu kafir atau tidak? Itu yang saya jelasin. Kalau misal kalian menganggap bahwasanya semua Syiah itu kafir, ingat ya, penjelasan saya adalah kafir dan tidak. Ketika kalian menganggap bahwasanya semua Syiah itu kafir, hati-hati banget, karena a'udzubillah, itu adalah sebuah pernyataan yang sangat kejam dan bisa jadi berbalik ke diri kalian. Semisal mereka di dalam hadapan Allah itu tidak kafir. A'udzubillah. Imam Al-Asy'ari itu pernah menjelaskan bahwasanya setiap orang yang bersujud kepada qiblah, ahlul qiblah, yang bersujud kepada Ka'bah, lalu mereka bersaksi kepada Allah, bersaksi bahwasanya Allah itu satu, bersaksi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Nabiullah tabaraka wa taala yang terakhir, maka mereka dikatakan sebagai muslim. Perihal yang berbeda sama itu, oke, kita bahas itu. Masalah sesat atau tidaknya itu beda konteks ya. Yang saya jelasin di sini adalah ketika banyak orang menganggap bahwasanya semua Syiah itu kafir. Di sini saya tidak membela dalam konteks Syiah. Alhamdulillah, saya bukan Syiah, saya adalah seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah tulen sejak kecil saya adalah seorang Sunni. Begitu. Cuman saya perlu sedikit klarifikasi, dan ini kalian bisa dengerin dari penjabaran ulama manapun, penjelasannya insya Allah gak jauh-jauh beda sama saya.
Jadi buat teman-teman sekalian, nanti insya Allah saya bakalan kerja sama juga sama teman-teman Action for Humanity Jatim, bakalan ngadain donasi buat teman-teman kita yang ada di Palestina. Insya Allah bakalan berguna buat mereka, karena Action for Humanity sendiri punya kantor cabang di Gaza. Saya ulang lagi ya, biar nanti kalian itu, bang, yang donasi Palestina itu fake ya? Tergantung. Saya gak tahu juga. Donasi itu kan banyak. Donasi itu banyak. Jadi kalian kalau mau donasi itu pilih yang terpercaya, jangan asal donasi aja. Nah, nanti saya kerja sama Action for Humanity. Kalian tahu kan kalau Action for Humanity itu kayak meluas banget. Nah, nanti Action for Humanity itu punya kantor cabang di Gaza, dan sekarang sedang ada kendala di klinik, medis, dan dapur umum. Oke? Sunni dan Aswaja beda gak, Cen? Beda. Oke? Beda. Paham sampai sini? Sunni dan Aswaja beda. Begitu. Aswaja nama channel, oi. Apaan yang nama channel? Aswaja itu singkatan dari Ahlussunnah wal Jamaah. Hadis dhaif itu apa? Hadis dhaif itu adalah hadis yang sanadnya lemah. Dalam artian tidak kuat, dan keautentikannya kurang kuat. Apa Bang Umar? Kok ngirim emot gitu? Apa bedanya? Beda lah dalam segi akidah, dalam segi dalam segi Allah, dalam segi akidah, dalam segi begitulah banyak. Insya Allah nanti saya bakalan jelasin. Syiah itu banyak turunannya. Kalau sama Wahabi gimana? Wahabi sebenarnya saya agak takut sebenarnya kalau untuk membahas ini, karena kalau misal saya membela Wahabi nanti kesannya kayak takut saya kalau untuk membahas Wahabi nanti ya, para salafi gitu. Sekarang lagi suka sama siapa? Gak suka sama siapa-siapa, hati saya lagi kosong. Kau Chen kapan ngonten lagi di YouTube? Sekarang lagi on the way ngonten. Udah ngonten sebenarnya di HP saya. Sudah saya up tentang nasab sampai baginda Rasulullah SAW. Asal kalian tahu bahwasanya nasab itu adalah silsilah keluarga Nabi Muhammad sallallahu rabbi wasallamu. Jadi Ucen Aswaja atau Sunni? Ya Aswaja. Ya kali. Aswaja atau Sunni? Hei, apa bedanya Aswaja sama Sunni? Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah. Sunni adalah juga termasuk daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Sunni adalah istilah kayak biar kita agak ribet-ribet kayak ngomong Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga kita menyebutnya dengan Sunni. Aswaja sama Sunni ya satu. What's the difference between Sunni and Aswaja? Nama channelnya apa? Udah ada di bio. Kalian cek link di bio. Hukum ikut sholat pas haid. Ikut sholat haram. Jangan ikut sholat. Tadi bilang beda. Hah? Yang beda bukan Sunni sama Aswaja. Yang beda tuh Syiah. Syiah sama Sunni. Bukan Sunni sama Aswaja. Sunni sama Aswaja sama. Yang beda tuh Syiah sama Sunni. Bayar zakat fitrah harus pakai makanan pokok. Iya, dalam mazhab Syafi'i kita tidak bisa pakai uang untuk menggantikan makanan pokok. Jadi yang memperbolehkan tuh mazhab Hanafi. Untuk penjelasan lebih lanjut silakan kalian cek story om saya @Ismail Al-Khalili. Cek sana. Lah tapi beda. Apanya yang beda? Anda kalau mau kasih statement dan komen itu jelasin dulu apa yang Anda jelasin, apa yang Anda pengen. Sunni apa, Chen? Sunni itu Ahlussunnah wal Jamaah.
Sabar bang, udah sabar, saya apa yang ngamuk? Mungkin karena nada bicara saya yang kayak gini. Ya emang nada bicaranya kayak gini ya, kita gak bisa kasar-kasar, gak bisa ngubah karakter. Emang kayak gini. Cinta negeri kotor, ya tau lah. Ya kalau udah terlanjur uang gimana Cen? Ya udah gak apa-apa. Makanya saya bilang cek sekarang Instastory at Ismail Al Khalili sekarang, cepet. Cepet. Udzur syar'i apaan kak? Udzur syar'i itu adalah sesuatu yang membuat kamu yang bisa memaklumi kamu untuk meninggalkan suatu syarat dalam agama. Contoh kamu bisa meninggalkan udzur syar'i, sholat nih contohnya. Kamu bisa bukan meninggalkan sholat lebih tepatnya, tapi bisa menunda waktu sholat atau puasa. Kamu bisa meninggalkan puasa dulu sehingga dibayar nanti setelah bulan Ramadan. Itu, nah penyebab yang memperbolehkan kamu untuk menunda atau bahkan ada beberapa bagian juga yang meninggalkan, membuat kamu boleh meninggalkan, itu disebut sebagai udzur syar'i. Sebenarnya gak disebut pakai syar'i juga bisa sih. Kamu bisa juga nyebut udzur gitu bisa juga. Ismail Khalili. Oke, saya catat gini ya. Ismail. Bukan galak, babe. Emang nada aku kayak gini. Kenalan dulu biar kalian tahu kalau saya itu gak galak. Saya sayang nanti. Ismail Al-Khalili. Ismail. Nah, nih. Oke, nih. Udah saya sematin ya. Ismail Al-Khalili. Gini gak sih? Iya benar. Silakan kalian cek di sana untuk masalah yang zakat, oke? Keramas pas puasa batal gak? Enggak batal. Gak ada yang namanya pacaran syar'i weh. Apanya yang pacaran syar'i kalian itu? Saya gak bilang pacaran syar'i, udzur syar'i, hey. Udzur syar'i. Aduh. Dan makan daging kepiting itu haram atau tidak? Itu tergantung daripada ulama-ulama pakai. Oh Ismail, sorry. Aneh. Ismail Al. Ini omku nih bikin username aneh-aneh banget. Ismail. Ini. Oke, penjelasan mengenai kepiting tadi. Sebenarnya ulama mutaqaddimin dan mutakhirin sedang berbeda pendapat. Ulama-ulama terdahulu menganggap bahwasanya kepiting itu hidup di dua alam. Jadi kesannya kayak hidup di dua alam, sehingga kalau kita lihat secara mata telanjang, ya hewan yang hidup dua alam itu hukumnya haram. Nah, sedangkan ulama-ulama sekarang itu apa ya istilahnya? Mengembalikan bahwasanya kepiting itu gak bisa, sebenarnya mereka tuh gak bisa hidup di darat. Lebih tepatnya mereka hanya bisa sedikit lebih lama untuk hidup di darat. Jadi mereka gak bisa cari makan di darat, kehidupan mereka tuh bukan di darat, dan dalam kurun waktu beberapa jam kayaknya mereka lemas terus mati kalau misal di darat. Nah, gitu gak sih penjelasannya, sehingga kita gak bisa sebut bahwasan kepiting itu bisa hidup di dua alam gitu. Omnya disalahin, gak nyalahin, tapi dia bikin nama aneh banget username IG. Kemarin kata Naila DM-nya dilihat gak? Naila siapa, hei? Madura tuh whip, yes whip. Pada komen cara ngomongmu. Ya emang cara ngomongku kayak gini apanya? Tapi
Saya kalau ngubah cara bicara saya yang kayak begini, nanti terbata-bata. Dan yang saya ingin sampaikan nanti gak tersampaikan. Jawab Chen. Jawab apa Bang Umar? Ini yang komen banyak banget. Jadi tenggelam-tenggelam. Ya Allah. Hukum mencukur alis. Gak boleh. Hukum asalnya gak boleh. Oke, ini ya sudah saya catat jadi saya unpin. Kalau sholat depannya lemari atau benda lainnya boleh gak sih? Boleh aja asalkan bukan patung. Jangan sholat di depan patung, jangan sholat di depan foto, jangan sholat di depan sesuatu yang menjadi sesembahan agama lain. Sholat ya. Ini jadi pertanyaan banyak banget juga, banyak orang juga. Misal ini loh pertanyaan. Wudhu itu yang benar dari tangan sampai nih, maksud kamu gini ya. Jadi kalau wudhu itu dari sini sampai sini apa dari sini sampai sini? Ini sebenarnya terjadi perbedaan di antara para ulama. Ada ulama Hijaz, ulama Hijaz itu kalau nggak salah lebih condong kepada Imam Ramli ya. Sedangkan ulama dari Yaman itu lebih condong kepada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, mereka berdua sebenarnya punya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu berpendapat bahwasanya semuanya sama aja dari sini sampai sini. Sunnahnya semuanya dari sini sampai sini sama aja. Sedangkan Imam Romli yang banyak diambil oleh ulama Hijaz itu berpendapat bahwasanya memperbezakan antara sabba ala nafsihi atau sabba alihi ghairuhu. Sabba ala nafsihi dalam artian semisal kamu ngambil air sendiri maka dari sini sampai sini. Semisal airnya yang datang ke kamu contoh dari keran itu kan kamu gak ambil air tuh ya, gak apa sih cara ngomongnya, gak nyelok, gak ngambil sendiri gitu tuh loh, gak dari sungai yang diginiin atau gak dari kamar mandi kamu pakai gayung gitu. Nah itu dari sini sampai sini, dari sini ke sini. Dan intinya terserah kamu ambil mana aja, gampangnya terserah kamu ambil mana aja. Dan biar aman mulainya dari sini aja. By the way ini semuanya sunnah, cuman kita bicara masalah lebih dianjurkan mana. Semuanya sama-sama sah. Begitu teman-teman. Kalau sholat teruskan harus pakai satu madhab. Nah kalau misal ada yang dalam suatu rukun sholat kita ikut manhaj salaf yang gak sama dengan madhab yang diikutin atau ikut madhab, kayaknya Bang Umar ini agak sedikit salah persepsi mengenai apa sih itu manhaj salaf. Manhaj salaf itu adalah manhaj yang mengikuti salaf, orang-orang salaf, orang-orang yang hidup 300 tahun di masa-masa awal. 300, ada yang berpendapat 300, yang berpendapat 500 tahun yang disebut sebagai salaf. Semuanya dari kita tuh bermanhaj salaf. Kalau misal kita tidak bermanhaj salaf ya sesat. Kita semuanya bermanhaj salaf. Bermanhaj salaf mana yang kamu maksud? Oke. Atau mungkin kayak Said Muhammad Alwi Al-Maliki dulu pernah menjelasin, ada penjelasan orang yang sok nyalaf. Begitu.
Husain jangan marah-marah. Bukan marah-marah, emang gaya bicaranya kayak gini. Aurat sesama perempuannya gimana kak? Aurat sesama perempuan tuh dari pusar sampai lutut. Pas salat id bagi wanita head mending di rumah aja atau ikut ke masjid? Ikut tapi jangan masuk, jangan sholat, ikut doang. Kalau masjid dalam konteksnya masjid jangan ikut masuk. Aku pikir salaf tuh yang anti bid'ah itu. Sebenarnya kita semua masalah bid'ah sendiri udah ini kayaknya agak susah. Kalau dibahas di live yang hanya sebentar ini doang kurang ini bang. Kalau mau bahas itu tuh ada seminarnya sendiri dan ada penjelasannya sendiri. Donasi itu katanya hoax, bener gak? Tergantung kamu donasinya ke siapa. Kalau donasi ke yang terpercaya ya enggak. Kalau misal kamu donasinya ke yang benar, ya benar. Ketawa dong Chen biar gak serem. Haha. Jangkrik bos. Apanya yang jangkrik? Kalau lagi haid tapi ada amanah di masjid itu gimana bang? Maksud kamu? Amanah gimana? Amanah gimana? Jadi gini, ada bedanya antara murur dan al-lubs. Murur itu kamu sekedar lewat di masjid. Ada masjid terus kamu sekedar lewat. Selama kamu yakin, ini posisi buat teman-teman yang haid ya. Teman-teman ciwi-ciwiku yang haid, semisal kalian cuma sekedar lewat terus kalian yakin tidak akan mengotori masjid, itu hukumnya boleh untuk sekedar lewat. Tapi kalau misal kamu al-lubs, berdiam diri di masjid, diam di dalam sampai duduk atau berbagai macam hal lainnya, kamu diam di dalam, nggak boleh. Nggak boleh. Tak boleh. Ada acara mungkin Jen. Acara apa? Dah lah. Yang nyalain petasan siapa sih? Banyak. Tetangga-tetanggaku. Tanya lagi nih perbedaan wa'fu anni dan wa'fu anna. Itu dhamir dalam artian subjek. Dalam artian pelakunya. Wa'fu anni dan ampunilah aku. Kalau misalnya kamu bilang wa'fu anna, ampunilah kami. Kalau aku konteksnya saya sendirian. Kalau wa'fu anna, kami, kita semua. Ampunilah kami semua wahai Allah, ya Allah gitu. Dalam artian tunggal dan jamak. Ini Naila maksud kamu tuh siapa? Dari tadi ngomongin Naila. Pas kakak nanggep DM, lihat notif dari Naila, apakah SG? Apaan? Apa maksud kamu? Oke, pertanyaan terakhir, kapan nikah? Intinya doain semoga besok. Intinya besok. Kalau kamu besok nanya lagi ya besok. Kalau kamu nanya lagi, ya aku tanya jawab besok. Pokoknya besok. Calonnya siapa mas? Calon HBC. Oke, HBC. Oke, gunakan hashtag HBC agar hidup Anda sukses. Apa tuh HBC? HBC, Husain butuh calon.
Bunyi jangkriknya kedengaran sampai sini. Ada bunyi jangkrik. Oh, saya mungkin saking terbiasanya sampai gak sadar kalau ada bunyi jangkrik kayak gini. Tapi saya bisa loh bunyi kayak jangkrik. Tunggu. Ini hitungannya siulan gak sih? Enggak lah, bukan siulan. Ini siulan gak sih? Kayak jangkrik gak? Jangkrik dong. Siap, hashtag HBC, Husain butuh calon. Nah, mantap tuh. Ucapin senyum yang manis dong biar gak tegang suasananya. Capek, pura-pura kan. Kalian pernah gak sih kayak dihadapin sama fotografer gitu, terus disuruh senyum lama? Nah di situ tuh kita paham bos ini ketika kita dipaksa untuk tersenyum dan tertawa itu capek. Emang siulan nggak boleh, bukan masalah boleh gak boleh, haramnya sih enggak, tapi itu bisa ngundang setan. Jam segini masih ada petasan banyak, kalau di sini banyak, makanya dong ke Madura. Ucen multi talent, ternyata bunyi jangkrik aja ditiruin. Iya dong, saya itu bisa banyak suara hewan. Bisa kayak kuda. Bisa kayak kuda kan? Bisa juga kayak bebek. Bisa juga kayak ayam. Kalian pernah gak nemu itu? Pas ayam lagi diem berteduh gitu. Biasanya bunyinya ayam tuh gini. Setelah saya perhatikan di antara ratusan ayam saya tuh gini. Gitu. Terus bunyi apa lagi? Banyak dulu saya. Dulu bisa suara anjing. Bukan. Lalu kok lupa saya suara anjing? Banyak. Bisa apa lagi ya? Suara. Lupa saya semua. Bisa nyamuk. Aduh lupa saya. Oh bisa suara lalat juga. Gak bisa, udah lupa semua. Dulu tiap hari saya kayak gini. Suara buaya. Oke, ini yang paling mudah di antara yang lain. Dan saya yakin kalian semua pasti bisa. Assalamualaikum Ukhti. Apakah Ukhti mau untuk bertaaruf dengan saya? Keren gak tuh? Hah? Keren gak tuh? Mau, gak usah dijawab mau. Saya cuman niru suara buaya. Malah bahas Ukhti. Bukan bahas Ukhti, hey. Saya dari tadi berusaha niruin suara hewan. Terus ada yang bilang, gimana suara buaya? Ya itu jawabannya. Udahlah, kenapa malah jadi ajang saya? Kalian seneng ya saya keluarin suara aneh-aneh? Udahlah. Udah. Capek. Saya kayaknya mau ini malam terakhir bulan Ramadan. Ada beberapa hal yang harus saya lakukan. Apabila ada salah, semoga percayalah bahwasanya dari tadi kebenaran yang saya sampaikan itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, percayalah bahwasanya itu berasal dari para syaitan dan saya, dan semoga kita semua mendapatkan manfaat daripada apa yang kita bicarakan dari tadi, dan diampuni semua hilap, semuanya lah pokoknya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala. Astaghfirullah.
Ya Allah Kak Tako. Aku barusan udah serius. Pas kamu nyebut nama si Doi. Kak Ko, tolong. Jangan sebut nama. Kita lanjut DM ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys. Bye. Bye bye.